bisa aja data kita bisa diambil atau dicepuin atau gimana gitu. Pokoknya dapat memicu konflik yang sangat brutal, apalagi kita suratnya itu surat-surat yang kayak tentang keluarga kita atau kita kan nggak dari akun-akun provokatif. Yang dimana akun-akun ini adalah akun-akun yang bisa dibilang buruk untuk pribadi kita, sehingga kita bisa memfollow akun media sosial yang positif-positif aja. Nah, yang terakhir adalah menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Contohnya, kalau kita mau berkomentar di salah satu postingan IG, kita bisa dengan cara kalimat-kalimat yang positif, tidak dengan kata ejekan gitu. Sehingga itu juga termasuk dalam menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain di media sosial. Terima kasih. Menjadi salah satu orang yang mematuhi seruan Tuhannya itu salah satunya dengan yang suka bermusyawarah. Jadi ketika kalian musyawarah, sekarang sudah tahu oh ternyata di sini juga ada anjurannya di dalam Al-Quran, ya, insya Allah tidak hanya mufakat yang didapat, tapi pahala juga, ya, karena mengamalkan kami dong. Ini sama aja kayak dari sini, itu yang berarti orang itu musyawarah.
Litakunu syuhada menebarkan kebencian dan berita-berita palsu. Ujaran kebencian ini dan menyebarkan berita palsu termasuk dalam akhlak yang tercela. Akhlak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sesungguhnya Allah berfirman. Sekarang tuh biasanya dia tuh nggak langsung bantuin, biasa di video dulu, dikatain dulu baru bantuin. Oh ya kayak gitu. Oke. Berarti itu pendapat saya. Jadi satu lagi apa yang Pandawara? Iya. Apa jelek Pandawara gitu ya? Ayo tapi kamu. Nggak usah didebat. Mafi. Kata ayah. Pak, kita hitungan sampai 50 kali Pak, circle dalam circle nih ceritanya. Pak, kita hitungan 50 kali Pak. Orangnya nambah 1. Kalian doang ya 50, yang lain cuma 20 kan 50. Iya.
Oke. Ada yang masih belum paham? Kelas aja Pak. Kelas. Mana sekelas? Iya, berdua nggak seru. Iya, berdua nggak seru. Yang kena dulu. Nah. Oh, sekelas sampai itu. Oh begitu. Berarti angkanya harus tinggi dong kalau kayak gitu. Ya. Ya seru di Dan kalau sekelas yang paling depan enak dong. Iya. Lagi Pak. Belakang. Ya kalau nggak nyampe 50 ya udah selesai di belakang. 100 dan 50. 200. Mau berdua ke sekelas. Solid Pak, solid. Yang cowok suka mau sekelas. Dua aja. Luas banget. Oke, kita vote. Kita suara minor di sini. Ya, kita sebelas dulu emang ya. Cewek maunya sekelas. Ya. Cewek bicara. Kalau sekelas mending main yang setiap kelipatan 4 ngomong dor. Nah, iya. 1, 2, 3, dor. 5, 6, 7, dor. 8, 9, 10, 11. Iya, 9, 10, 11. Dor. Mending main itu kalau sekelas. Tik gua ya Jadi kalau ada yang kalah lagi, atau sekarang aja kita 3 game. Kalau satu sama ada rubber nanti game ketiga. Beda. Udah, semuanya selesai. Kan dari aku ada yang berdua. Belum kan berdua? Belum kan? Ya, coba. Kita ini marah-marah nomor berdua. Maaf ya. Apa paling korban nggak? Oke, angka selanjutnya. Oke. 150 gitu. Nanti paling lah. 37. Buat yang atas sama biar habar. Apa angkanya?
$55. Gimana menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Kamu menang. 2-1. Yeay, keren. Semangat, semangat. Siapa yang kalah? Joget. Iya kan? Nyanyi sambil jalan. Terima kasih. Yang kalah di kampung ya. Takut sambil joget nih. Cepat yang kalah, cepat. Ayo dong. Seri. Lanjut yang pakai aja, Pak. Audi enum. Ya kosong dikeluarin aja Pak. Oke. Ya. Tanya apa? Selawat. Biji ketapang. Biji ketapang, Mbak. Biji ketapang. Kenapa baru banget ini? Dikeluarin aja, Pak. Ya. Oke, baca sama Usna sepakat. Iya, satu-satu, Pak. Saya menyerahkan ke ketua kelas, saya bukan siapa. Gak usah. Balas mau satu-satu, Bang. Asmaul Husna satu-satu, Bang. Nah, keluar. Cepat terjatuh lagi, tangan sakit lagi. Lagi manian, Bang. Biji ketapang, Bang. Biji ketapang apa sih? Kemarin di kelas sebelah jagung apa tuh? Jagung. Apa?
Saya putuskan hukumannya Jagung. Tahu bulat. Tahu mau banget duduk ngupeng. hukumannya ini lagu balonku. Di ruang guru. Di ruang guru, Pak. Sudah samping, Pak. Sudah samping. Huruf vokal diganti huruf. Oh ya boleh. Nah, 1, 2, 3. Nggak nyanyi, Pak. Oke, setelah minggu lalu kita membahas dengan awal remaja hari ini berdasarkan survei mungkin ini dibuat. Jadi mungkin buku ini dibuat oleh pengarangnya berdasarkan kebutuhan anak-anak remaja itu apa aja sih? Secara yang terpuji ternyata menjaga ukhuwah, meningkatkan wawasan keilmuan, toleransi, bijak dalam bermedsos. Buruknya pergaulan bebas, berisik, LGBT, pacaran, gay dan lain sebagainya. Sebenarnya lagi jadi. Siapa menyebab berdua? Jepa jadi selama ini si Jepa. Saya ngajar kamu 3 tahun di sana di situ. Terus bijak dalam bermedsos, pergaulan bebas, terlibat tawuran dan juga terlibat miras, alkohol, narkoba. Jadi kemarin itu ada IG namanya Tangsel Kelas ya, Tangsel apa sih namanya? Tangsel Live. Tangsel bahaya tuh kata kamu ikutin dari juga. Jadi kemarin di 11 IPA 1 itu dibuka, saya kan nggak tahu ya, ternyata kan di private ya. Karena padahal akun IG-nya followersnya udah lumayan besar. Nah kalau di private ternyata isinya kelewang, celurit, bir. Oh, Dia kelas kali, Pak. Oh iya. Mungkin ya. Terus sejak kapan Mekelas punya kelewang panjang itu? Buat motongin rantai orang dan kita nggak tahu bisa. Nah, coba kita breakdown masalah ini satu persatu. Pertama, kenapa kita harus perlu menjaga ukhuwah? Ukhuwah itu apa artinya? Tali silaturahmi. Karena kalau kita punya kawasan silaturahmi yang cukup luas, basisnya mungkin bisa nasional ataupun internasional, basisnya networking kalian ini juga akan semakin bagus. Kita ambil contoh, ada seorang anak, dia punya bapak seorang presiden. Nanti disensor ya Kak? Aman, Pak. Nah, ini yang ingin saya konsenin adalah privilege itu sendiri. Jadi kalau memilih, kalau bisa ditangkap kan salah kamu nih. Nah, bagaimana seorang anak dia punya privilege seorang presiden, bapaknya, dan punya paman kerja di MK. Kalau perlu kosong dulu ya panas dulu. Roasting kalau dimulai.
Sebuah proses dia bisa sampai ke titik kali ini, kalau bukan karena privilege yang luas atau gua yang luas antara keluarganya, itu tidak akan bisa terjadi. Siapa itu Pak? Gibran? Jangan nyebut nama ya. Pokoknya ada seorang cawapres di sebuah negara lah, disebut Konoha negaranya. Nah, itu kan bukan dari gua. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang pernah ketilang atau keluarganya ketilang oleh polisi. Siapa di sini yang pernah bilang teman-teman? Nah, terus salah satu dari keluarga kalian ternyata dari polisi. Itu akan sangat mudah untuk dibebaskan. Siapa betul? Kalau Madura gitu nih guys. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah berkat dari ukhuwah tersebut, dari tali silaturahmi antar keluarga itu bisa sebetulnya dimanfaatkan di yang manapun. Atau teman-teman 11 IPA 2 hari ini kita tidak ada yang tahu nih 20 tahun lagi mungkin ini jadi caleg lah, atau ini dulu siapa dulu namanya? Itu jadi wali kota Tangsel, kita tidak ada yang tahu. Siapa yang jadi bupati Gunung Sindur? Itu kota baru ya? Mau bikin bangunan bisa aja, kita tuh bikin Republik Gunung Sindur. Tapi kalau masih jalanannya yang kayak planet Mars itu darat-darat kalau dilakuin ya. Mulai dari depan itu tuh berian tuh kan. Ya saya kira trail gitu. Atau motornya sepeda kan. Bisa aja dari sebenarnya yang pejabat. Nah, jadi sebetulnya kalau nanti di antara kalian sekelas ini punya jabatan tertentu di sebuah instansi terkait, networking kalian itu bisa saling bekerjasama dan saling membantu. Bisa siapa namanya? Ahdan kerja sebagai seorang politisi lagi zaman politik, tiba-tiba kamu punya konveksi baju, dia ingin mencalonkan bikin baju lewat ya ada lewat dia nantinya. Karena ada simbiosis mutualisme gitu, nggak jadi parasit mulu lah. Pengen enaknya doang, harus mutual gitu sama-sama untung seperti itu. Atau misal siapa nama kamu? Pak Is followersnya bisa 50k, udah centang biru lah, IG, TikToknya main game. Nah, dia juga yang akhirnya punya kepentingan karena si Faiz tahu dia temannya mau nyalon, mau jadi calon legislatif, DPR atau DPRD, akhirnya kita tolong buat dia menghalalkan dirinya. Sangat mungkin terjadi seperti itu. Jadi next time kita nggak akan ada yang bisa menebak masa depan itu seperti apa. Bisa diambil kita semua jadi orang yang sukses lah pastinya. Kumpul, nggak boleh. Kita bertumbuh satu kenakan kalau dipakai terus. Amin, amin. Tinggal cerita oh parah. Kita pinggir Madagaskar ya. Parah. Kita masih cari jawaban profesor. Pas profesor gitu. Bukan. Mana sih ini? Iya, betul di Gunung Madagaskar juga. Amat pada ketua. Nanti cari. Nah, yang kedua, meningkatkan wawasan keilmuan. Belum lama, saya lupa apa ya, itu merilis bahwasanya nilai IQ Indonesia itu nomor 2 dari bawah di Asia Tenggara. Begitupun minat literasi baca Indonesia pun nomor 2 di dunia, paling bawah. Ini akan menjadi problematik
kalian ini sebagai mindset, kalau misalnya nanti wacananya Indonesia emas itu kan tahun 2045. Umur kalian sekarang berapa? 16. Menuju 45, 2045 berapa tahun lagi? 19 tambah 16 kurang lebih umur kalian 30-an lebih lah. Dan itulah udah menjadi masa produktifnya kalian. Jadi secara tidak langsung masa depan bangsa ini ada di tangan kalian nih. Siapa yang menjadi penerusnya Bu Retno Marsudi sebagai Menlu, Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dulu pakar hukum, Pak Prabowo sebagai Menhan. Siapa lagi? Luhut Binsar Panjaitan. Jangan disebut lah, lo itu nggak boleh disebut. Menko Marves. Itu nggak disebut Menteri Segalanya soalnya. Zulkifli Hasan. Menteri Perdagangan. Kamu kayaknya apa banget? Nah, jadi kalau kita melihat merujuk data yang tadi, umur kalian di umur 30 itu lagi masa produktif kalian nantinya. Jadi omon-omon gitu kan. Apa cuma omon-omon doang tuh dari 45. Atau kalau kata Anies banyak bacotnya doang. Gitu, nggak ada kerjanya. Kita lihat dari 45 kayak gimana. Dan itu bisa ditentukan oleh kalian nantinya sebagai yang melakukan dan menggerakkan potensi tersebut. Makanya saya bilang networking itu sangat luar biasa nantinya. Kita ambil besok acara motion, kan kumpul tuh teman-teman dari UI, alumni dari UIN, dari UGM dan lain sebagainya. Itu kan ada satuan misi, dan misi nantinya mau seperti apa nih? Mal ini dibawa melewati nama alumni. Seperti itu. Begitu pun kalian, circle kalian ini 1 tahun ini bisa jadi juga menentukan ke depan. Gue misalkan punya kerjaan atau siapa baru lulus di kolektor padahal temennya ada kerja di stafsus kementerian apa gitu. Itu kan luar biasa nanti membuka buat teman-temannya. Seperti itu. Jadi bagaimana wawasan keilmuan kita bisa kita capai dengan terus belajar pastinya. Jadi biar kita nggak ada lagi lah orang-orang yang seperti yang saya sampaikan itu lalu udah ada video di situ ada lokasinya, tapi di komen masih ada yang nanya info lokasinya. Atau ada video udah ada harganya di akhir. Kan makanya di judul videonya tonton sampai selesai, tonton sampai habis karena ada infonya semua lengkap. Begitupun harga, coba di komen info flash listnya dong Kak, biar kayak gitu tuh nggak ada lagi memalukan Indonesia gitu. Jadi memang budaya literasi kita luar biasa parahnya lah. Itu. Yang ketiga toleransi, saling menghargai pendapat orang lain. Yang pro 01 silakan, 02 silakan, nggak usah ribut gitu. Yang 03 ya silakan. Sering nggak kesebut soalnya dia lagi sering panas siapa 102 panas beli. Nah, jadi bagaimana kita berbeda pendapat dalam hal tertentu jangan sampai malah mengubah pola pikir kita atau mengubah cara kita berteman dan lain sebagainya. Satu contoh, saya akan menggambarkan satu bukti nyata fanatisme itu mengubah satu kehidupan lah. Akhirnya ribut sana sini. Saya punya grup, ini grup warga. Ini saya masih data real ya. Ini grup warga kampung saya tinggal di rumah. Basisnya 01. Basis warganya Prof 01. Gimana itu? Ya kepo. Kepo ya. Oh iya, itu. Tong lembung boy. Wah ini muka-muka asli ini pas debat kemarin. Oke, bentar dari mana ya? Amin. Salam perubahan. Oke. Nih, di sini basis engkong-engkong umurnya yang pada bapak-bapak lah itu 01 semua. Oh gitu ya Pak. Iya. 01 Jadi gitu kan. Saya punya teman di sini di grup ini juga ada anak-anak yang seumuran saya. Dan ada salah satu orang yang waktu itu saya ceritakan dia pernah ke Ciduk. Dia ternyata Prof 02. Jadi dia open warning di grup. Dia open warning. Jadi di tengah semuanya lagi kampanye 01,
Lagi menjelang bagusin 0101 lah. Terus sekarang udah gratis lah. Nah, padahal dia orang yang maksudnya di kampung itu saling nolong warga. Kalau ada orang meninggal dibantu gali kubur gitu orang yang sangat-sangat bagus gitu secara sosialnya. Tapi di sini dia berbeda pandangan politik. Oh gitu ya. Nah ini lagi ngebahas ngejelek-jelekin 02 lah. Tiba-tiba dia nge-share ini, viralkan Surya Paloh menyesal mencalonkan Anies Baswedan dan Caimin. Ini si Bonjol, namanya Bonjol panggilannya. Nama aslinya Imam, dipanggilnya Bonjol, Imam Bonjol. Imam Bojo. Nah, nih dia si Bonjol ini yang open war. Iwan juga teman saya nih, nanti kita lihat. Jadi ini ada orang tua sama orang muda. Nah, guru saya dan juga sekali cicing saya komen. Waduh si Imam nemu aja video hoak-hoaknya pakai K bukan pakai X. Ntar diserempet ya, dia ketawa lah. Min. Nah, jelek-jelekin lagi tuh hoak tuh, Anies jelek-jelekin lagi lah sama dia. Tapi itu ya. Bukan kayak aja dia. Muka sendiri malah di sana. Ngomong deh. Nah, di sini nih, Kong Abdul nih kongkong nih aki-aki, open war dia. Prabowo pendukungnya orang-orang yang idiot. Berpikirnya kayak yang di atas. Wah. Ntar dulu belum selesai. Oke, Saya cuma mau ngasih contoh akhirnya ribut antar warga ribut gitu, cuma gara-gara perbedaan politik. Ini saya nyampein data real ya. Saya nggak mungkin nyiptain grup ini kan sendiri. Prabowo pendukungnya orang-orang idiot, berpikirnya kayak yang di atas. Berarti kan kayak yang di atas siapa? Si Bonjol kan? Di satu kampung padahal. Gimana mau dapat masa kalau berpikirnya sama dengan anak TK? Kata si Abul nih, Kong Abul. Ngeledek si Bonjol. Tinggal hidup yang fitnah kayak yang pernah ngancem Anies ke sekarang ada di saya, tungguin aja ya. Maksudnya mungkin yang mau dihidup juga nih. Disumpah itu. Dari masa yang benar kalau pengen ada yang ngikutin, kata Kong Abul. Temen saya malah open war lagi nih, mana dia? Si Iwan open war nih lagi. Oh berarti si Imam idiot dong. baru media. Jadi setelah si Imam nge-share kayak tadi, si Kong Abul ngasih data orang-orang yang apa namanya dukung Prabowo 02 itu idiot, sama temen saya makin dibakar. Udah ada minyak dibakar sama dia. Akhirnya kebakar deh. Waduh, berarti si Imam idiot dong. Teman saya lagi si Goyan ikut ngomporin. Lah emang iya Wan. Itu dia teman saya semua nih, sumuran sama saya. Kalau si Iwan, si Goyan itu sumuran sama saya. Lah katanya, berarti mungkin si Imam memang ngerasa idiot beneran kali. Nah, maksud saya, padahal nih orang-orang ini biasanya dalam keseharian itu saling gotong royong sekampung. Jadi cuman karena masalah politik, perbedaan politik doang, itu bisa jadi barbar. Jadi nggak bisa saling menghargai lah. Ada lagi, ini lebih fatal. Tapi ini nggak bisa saya kasih unjuk. Tunangannya berbeda pilihan politik. Si ceweknya dukung 01, cowoknya dukung 02. Diputar di sosmed. Sampai si cowoknya ngomong gini, aku tuh capek ngeliat SW kamu, buang ngeliat 01, kamu aku blok. Udah mau tunangan, mau nikah, udah mau tunangan. Kalau nggak salah bulan depan atau ya intinya tahun inilah. Mereka sering blok-blokan, blok-blokan, bahkan si ceweknya bikin SG dengan ngejelekin cowoknya karena dukung 02. Ribut parah lah. Maksud saya, jangan sampai gara-gara beda pilihan politik nggak jadi nikah. Kan lucu gitu. Lu ngapa ngajak nikah sama dia? Kita beda pilihan. Dia 01, 02. Kan nggak lucu ya?
Orang-orang cerai beda visi kehidupan atau apa gitu. Ya, kenapa bisa? Kita beda pilihan politik, nggak tahu. Nggak asik buat ceritain aja jadinya. Sebarbar itu. Maksudnya kalau emang udah lu mau 102 ya silakan gitu. Yakin lah gagasan yang baik-baik 02 usah di mana, 02 usah di mana, jelek-jelek. Jadi apa namanya, black campaign-nya kurangin lah. Seperti itu. Lanjut, bijak dalam bermedsos ya, sama yang tadi. Karena orang Indonesia sana kayak gitulah, nggak bisa mengontrol tweetan-tweetannya, baik di Instagram, di Twitter, dan di media-media lainnya. Itu yang sangat fatal gitu. Padahal sekarang kan juga udah ada UU ITE kan, juga UU ITE kan juga kayak gitu. Mungkin kalau yang tadi saya ucapin tiba-tiba keluar ada di IG gitu, saya bikin status aja di IG kayak gitu. Bisa besok saya udah di penjara mana ya? Kayak gitu itu sangat rawan dan banyak kasus-kasus kayak gitu yang akhirnya membuat orang yang itu di penjara sekarang. Jadi kalian juga hati-hati dalam berkomentar di sosial media karena ini sangat rawan seperti itu. Itu pun yang hari ini mungkin ingin diubah untuk kita tersebut. Lanjut, pergaulan bebas ya, minggu lalu kita bahas seputar cara kita bergaul ini seperti apa. Yang mungkin hari ini pulang masih boncengan berdua, hati-hati. Yang udah kayak perangkok sama kertas nempel minta ampun juga hati-hati. Nah, jadi tolong pergaulan bebasnya mulai dikontrol. Bagaimana kita bisa terhindar dari hal sifat negatif dari pergaulan bebas tersebut, baik yang sifatnya kayak pacaran dan lain sebagainya. Karena di Indonesia ini hari ini hal kayak itu sudah mulai dinormalisasi seperti itu. Lanjut, terlibat tawuran. Ya, tadi saya bilang, saya kira di Pamulang udah mulai adem lah di daerah Tangsel. Ternyata pas saya tahu ada Tangsel apa tadi? Tangsel berbahaya, oh ternyata masih marak ya. Anak-anak yang seumuran kalian malam-malam keluar bawa kelewang gitu, nggak tahu motifnya apa. Dulu kan yang paling ramai di Pondok Cabe tuh yang ngebegal banyak di pinggir jalan. Itu juga hati-hati lah kalian, jangan keluar malam-malam. Yang selanjutnya yang terakhir adalah terlibat miras atau narkoba. Ada yang minum di sini? Apa? Saya jadi gini dulu. Tes. Pesan saya buat perokok. Baik cowok maupun cewek. Ada cewek yang ngerokok di sini? Kalau ada cewek yang ngerokok nggak sayang diri berarti. Suka. Audi. Jepa, Pak. Nah, pesan saya buat perokok. Kalau kalian sudah terjerumus di dalam rokok dan merasa susah untuk keluar dari lubang itu, jangan sampai turun ke fase selanjutnya. Itu, jangan sampai lah kalian nyobain cium, amer, intisari. Itu yang plastikan gitu, apalagi yang botolan. Anggur putih nggak boleh. Sebenarnya anggur putih itu lebih bahaya dari anggur merah itu. Kalau ini Pak Kari. Pandangan di mana kan beli nih? Di Ranca Lele. Tahu. Jauh kan Ranca Lele mah. Si Gabe aja. Gabe mana? Mana itu? Gak bener kan itu menurut dia seluruh. Saya hati-hati lah. Saya bilang kan terakhir, orang yang sudah terjerumus kepada ini itu sangat rentan dan sangat bisa diwati. Ambil satu kasus artis lah. Ahmad Dhani pertama hidup belum lama, dilepasin, keciduk lagi, hanya sampai seminggu keciduk, akhirnya cerai, keluarga berantakan.
Ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal. Udah. Asmara udah hidup udah kali karuan lah. Awal mulanya dari apa? Narkoba. Narkoba. Nah, kalau sekilo digini ya, oh dia. Kalian kepada 7 kelompok. Kita akan coba. Maka dari adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ini kakaknya mau foto bareng boleh kan sama kalian? Ya, kamu